siang semuanya. Ya. Baiklah, saya Hani Meliana akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan manajemen pembelajaran. Sebelum masuk kepada fungsi perencanaan manajemen pembelajaran, kita harus tahu dulu pengertian dari perencanaan, perencanaan dalam pembelajaran, dan perencanaan manajemen pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari perencanaan. Apakah teman-teman ada yang tahu pengertian dari perencanaan? Silakan ya. Menurut saya perencanaan itu suatu proses dalam menyusun rencana. Baik. Ada lagi yang ingin menambahkan pengertian dari perencanaan? Coba Sani. Bisa? Perencanaan itu merupakan suatu tindakan atau penetapan tentang apa-apa saja yang perlu disiapkan. Dan perencanaan itu artinya menyiapkan biar nanti persiapan kita ini dapat membantu kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan biar berjalan. Baik, terima kasih atas tambahan jawaban dari Sani. Baik, pengertian dari perencanaan adalah di mana kita menyusun langkah-langkah yang sistematis yang akan kita terapkan dan akan kita laksanakan sesuai dengan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya masuk kepada pengertian dari perencanaan pembelajaran. Apakah ada yang tahu pengertian dari perencanaan pembelajaran? Menurut saya itu adalah suatu langkah-langkah yang harus kita terapkan nantinya dalam kelas atau dalam sistem pembelajaran. Oke, selanjutnya apakah ada yang tahu pengertian dari perencanaan pembelajaran? Silakan Lili. Saya setuju dengan itu tadi. Sistem pembelajaran itu adalah tahap-tahap atau proses pembelajaran yang akan diterapkan guna mencapai sistem pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Ya, benar. Jadi pengertian dari perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan langkah-langkah yang akan kita terapkan dan kita laksanakan memanfaatkan sumber dan potensi belajar yang ada. Selanjutnya masuk ke pengertian dari perencanaan manajemen pembelajaran. Perencanaan manajemen pembelajaran adalah sebagai pedoman guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar itu memang mencapai tujuan yang ditentukan, lebih terarah, efisien, dan efektif. Terarah di sini maksudnya apa? Yang terarah itu maksudnya pada saat kita melakukan proses belajar mengajar, maka kita itu tahu materi yang kita sampaikan, murid itu pun memang paham dari materi yang kita sampaikan itu, dan proses belajar mengajar itu memang terarah, berjalan dengan baik. Selanjutnya efisien. Efisien di sini adalah proses bagaimana kita menerapkan dari perencanaan yang telah kita buat, kita itu bisa mengelola kelas, menyampaikan materi kepada murid sehingga materi yang kita sampaikan itu memang bisa diserap oleh murid tersebut. Selanjutnya yaitu efektif. Efektif itu adalah hasilnya, produknya. Maka setelah kita melaksanakan proses belajar mengajar, hasil yang kita ingin capai itu sesuai dengan tujuan yang kita tentukan. Misalnya kita ujilah murid itu, kita kasih dia ujian, kita kasih dia post test. Murid itu memang mampu menjawab, berhasil mendapatkan nilai yang terbaik. Pada saat kita bertanya secara langsung pun murid mampu untuk menjelaskan pengertian dan materi yang telah kita sampaikan. Masuk kepada fungsi perencanaan manajemen pembelajaran. Ada 5 fungsi perencanaan manajemen pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi kreatif. Fungsi kreatif adalah proses pembelajaran yang telah kita tentukan sesuai dengan perencanaan yang sudah matang akan memberikan umpan balik kepada guru. Umpan balik itu dapat menggambarkan tentang kelemahan-kelemahan yang dapat terjadi sehingga guru dapat berpikir kreatif untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan guru pun dapat menemukan hal-hal baru. Contohnya misalnya gini, kita kan jurusan pendidikan biologi. Tentu kita nanti akan mengajar tentang biologi kan. Misalnya kita udah belajar lah, udah mau mengajar lah kita. Misalnya saya ambil contohnya kita mau mengajar materi tentang sel. Harapannya kalau kita sebagai guru pas mengajar tentang sel itu jangan hanya menjelaskan secara lisan aja. Sel adalah struktur atau fungsional unit terkecil dalam tubuh. Jangan hanya kayak gitu, baru jangan hanya menjelaskan bagian-bagian sel ada seperti nukleus, nukleolus, mitokondria, dan lain-lain. Kiranya jangan hanya secara lisan, tapi kita harus menyertai gambar. Nah, kalau kita pembelajaran tentang sel itu kan harus menyertai gambar biar memang itu murid itu tahu yang mana vakuola, yang mana mitokondria, yang mana lisosom. Nah, setelah kita mau menampilkan gambar, muncullah kelemahannya. Kelemahannya apa? Untuk menampilkan gambar itu kita perlu apa di
kelas. Kira-kira teman-teman ada yang tahu kalau kita mau menampilkan gambar itu perlu apa? Fokus. Ya, betul. Kalau kita menampilkan gambar dalam proses belajar mengajar tentu perlu imfokus. Nah, maka guru harus berpikir kreatif. Di sekolah itu apakah ada imfokus yang bisa kita pakai untuk mengajar? Kalau tidak ada, bagaimana? Apa solusi kita sebagai guru? Maka guru akan berpikir kreatif atau menemukan hal-hal baru. Contohnya, kita tuh bisa memprint tentang sel. Terus kita bisa tunjukkan kepada murid. Jadi memang nampak kan gambar itu kepada murid. Terus kita juga bisa membeli, ada tuh alat besar gitu tentang sel. Terus nanti kita bisa peragakan di papan tulis kepada murid kalau memang fokus di sekolah itu tidak bisa kita pakai untuk menampilkan gambar atau PPT yang akan kita jelaskan tentang sel. Jadi kalau kita menampilkan gambar kayak gini, jadi murid itu memang paham gambar sel itu. Jadi nggak hanya secara lisan kita menjelaskan tentang sel, murid itu paham yang mana nukleus, yang mana mitokondria, yang mana lisosom, dan yang mana badan Golgi dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah fungsi inovasi. Fungsi inovasi ini berkaitan dengan fungsi sebelumnya. Tadi fungsi sebelumnya apa? Fungsi kreatif. Jadi fungsi inovasi berkaitan dengan fungsi kreatif. Jadi inovasi dalam pembelajaran akan muncul bila perencanaan yang sudah kita buat tentang pembelajaran yang akan kita terapkan itu memunculkan kelemahan-kelemahan yang dapat timbul. Jadi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang timbul tersebut, kita bisa berinovasi dan berpikir kreatif untuk menutupi dari kelemahan-kelemahan yang timbul tersebut. Misalnya tentang sel juga. Di sekolah saya terlebih dahulu, jadi inovasinya itu apa? Jadi guru itu berinovasi membentuk murid itu jadi beberapa kelompok. Terus setiap kelompok itu tuh membuat alat peraga tentang sel. Jadi alat peraga tentang selnya itu bisa berbentuk kayak gini, kayak dari gabus. Jadi bisa dibentuk lah, baru menggambarkan mitokondria, membentuk lisosom, membentuk nukleus dan sebagainya. Bisa kita pakai plastisin. Jadi memang alat peraga yang dibuat murid itu kan bisa berinovasi. Murid itu kayak mana biar bisa bagus, bisa serupa dengan gambar sel yang ada di situ, bagian-bagian sel. Jadi dari alat peraga itu nanti bisa ditampilkan di laboratorium, dan murid serta guru memang berinovasi untuk membuat alat peraga tentang sel. Jadi dari pembuatan alat peraga ini pun murid itu bisa berpikir loh, oh lisosom itu kayak mana bentuknya, oh badan Golgi itu ternyata berbentuk lipatan-lipatan atau tumpukan-tumpukan. Misalnya kayak gini, ini kan badan Golgi nih, bisa tuh nanti dibikin pakai plastisin untuk membentuk lipatan-lipatannya ini. Terus nukleus, mitokondria, jadi dibentuk memang. Jadi murid itu memang bisa membuat alat peraga dan menghasilkan tentang sel tersebut. Baik, sekian pengertian dari fungsi perencanaan manajemen pembelajaran dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Baiklah, di sini saya Yusnia Aprilia akan melanjutkan materi dari Hani tadi. Di sini ada yang masih ingat fungsi-fungsi apa saja yang sudah dijelaskan oleh Hani tadi? Fungsi kreatif dan inovatif. Ya, ada fungsi kreatif dan juga inovatif. Selanjutnya ada fungsi akurasi. Di sini pasti teman-teman sudah mendengar kata akurasi atau kata akurat. Jadi ada nggak teman-teman di sini yang bisa berpendapat apa arti dari akurasi atau akurat? Silakan Meli. Akurasi atau akurat itu adalah ketepatan. Ya, benar sekali. Jadi fungsi akurasi ini merupakan ketepatan atau kecermatan guru dalam mengalokasikan waktu terhadap bahan atau materi yang dia ajarkan. Karena kita sering menjumpai kan guru-guru itu kadang tidak tepat atau tidak akurat dalam mengalokasikan waktu. Misalnya ada jam pelajaran itu harusnya udah berakhir, tapi masih ada materi yang belum disampaikan. Nah, jadi fungsi akurasi ini termasuk fungsi yang sangat penting dalam perencanaan. Baiklah, selanjutnya ada fungsi pencapaian tujuan. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu tujuan sebenarnya dari proses pembelajaran itu apa? Ya, Hani? Menurut saya itu untuk membentuk manusia secara utuh. Benar sekali. Baiklah, untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol ini yaitu mengontrol peserta didik dalam mencapai tujuannya dalam belajar.
Dari fungsi-fungsi tersebut, dari fungsi perencanaan tersebut, kita dapat tahu sejauh mana materi yang kita ajarkan itu diserap oleh peserta didik. Baiklah, saya Sani Simangunsong akan melanjutkan materi tentang manfaat perencanaan sistem manajemen pembelajaran. Tadi telah dijelaskan oleh teman kita Hani tentang apa itu perencanaan, apa itu perencanaan sistem manajemen pembelajaran, dan apa fungsinya. Nah, sekarang kita masuk kepada manfaatnya. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya nanti setelah lulus dari perguruan tinggi, kemudian kita menjadi seorang guru, baik itu guru SMP maupun guru SMA. Kemudian kita akan mengajar, pastinya akan mengajar, tapi waktu kita akan mengajar kita tidak membuat rencana pembelajaran. Kira-kira ada teman-teman yang tahu apa yang terjadi sekiranya kita tidak membuat rencana pembelajaran padahal kita mau mengajar? Ya, silakan Meli. Kalau menurut saya, kalau misalnya seorang guru maka proses pembelajarannya tidak akan berlangsung efektif. Jadi tujuan pembelajaran itu tidak akan tercapai. Baik, tadi Meli mengatakan kalau misalnya kita tidak membuat rencana pembelajaran padahal kita mau mengajar, nanti pembelajarannya tidak akan berjalan secara efektif, kemudian tujuan-tujuan pembelajarannya pun nanti tidak akan tercapai. Nah, benar sekali apa yang dibilang oleh Meli tadi. Pastinya kalau misalnya menjadi seorang guru, sebelum mengajar kita harus membuat rencana pembelajaran. Dari rencana pembelajaran ini nanti kita tuh bisa tahu tentang materi apa yang akan kita ajarkan, kapan kita mengajarkan materi tersebut, dan apa tujuan kita untuk mengajarkan materi tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa rencana pembelajaran tersebut sangat penting dibuat. Menurut Majid, ada 4 manfaat dari perencanaan sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan sistem pembelajaran dapat dijadikan menjadi alat untuk menemukan dan memecahkan masalah. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa kira-kira dari teman-teman semua, apa arti dari perencanaan pembelajaran itu dapat digunakan sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah? Oke, silakan. Menurut saya, dari perencanaan yang sudah kita buat, maka akan timbul kelemahan-kelemahan dan masalah yang bisa terjadi. Nah, kita sih sebagai guru bisa dapat berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dari perencanaan yang telah dibuat. Nah, benar sekali tadi apa yang dibilang oleh Hani. Kalau misalnya kita saat menyusun perencanaan pembelajaran tersebut, pastinya kita sudah langsung tahu kira-kira masalah-masalah apa saja nanti yang akan terjadi ketika kita akan melakukan proses pembelajaran. Nah, kita sudah menemukan apa masalahnya. Kemudian kalau misalnya kita sudah menemukan masalahnya, otomatis kita akan mencari solusi-solusi yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, jadi di situ memang benar tadi kalau misalnya perencanaan pembelajaran tersebut bisa digunakan sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah. Yang kedua, yaitu menurut Majid tadi, manfaat perencanaan sistem pembelajaran itu yaitu perencanaan pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan agar pembelajaran tersebut berjalan atau terarah. Jadi pastinya kan kalau misalnya sudah dibuat rencana pembelajaran, nah pasti nanti kita sudah tahu kira-kira kemana pembelajaran tersebut akan terarah. Misalnya kalau aku mau mengajarkan materi tentang ini, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya yang akan kita capai itu jelas. Yang ketiga, manfaat perencanaan pembelajaran menurut Majid yaitu perencanaan pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif. Nah, ya silakan apa nih? Maaf Sani, seperti apa contoh dari manfaat ketiga menurut Majid? Tadi kan menurut Majid yang ketiga itu perencanaan pembelajaran dapat dijadikan sebagai dasar untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif. Nah, misalnya tadi telah dijelaskan oleh Hani, sumber daya tersebut bisa berupa sarana prasarana, bisa juga berupa siswa-siswa yang ada di situ. Nah, kalau misalnya seperti yang dijelaskan oleh Hani tadi, sarana dan prasarana atau sumber daya tersebut terbatas di sekolah tersebut, otomatis nanti kalau misalnya kita sudah membuat rencana pembelajaran, kita bisa mengatasinya. Misalnya nggak ada infokus, kita bisa memprint gambar tentang sel yang seperti yang diteragakan oleh Hani tadi. Nah, jadi misalnya lagi kalau ada bibit-bibit unggul atau siswa-siswa yang unggul,
yang ada dalam kelas tersebut. Kita melihat kemampuan anak ini bisa nih, gitu kan. Jadi kita bisa dari rencana pembelajaran ini kira-kira langkah apa yang bisa saya lakukan agar murid saya ini bisa berkembang lebih lagi. Nah, begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa jelas untuk penjelasan manfaat pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang ketiga. Dan yang terakhir, menurut Majid itu manfaat dari perencanaan pembelajaran itu ada bahwa nanti perencanaan pembelajaran ini bisa digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kira-kira atau meramalkan hasil apa yang akan kita capai ke depannya. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah membuat rencana pembelajaran, habis itu pasti kita tahu kalau misalnya saya mengajarkan materi ini, pasti nanti hasilnya siswa-siswi saya akan mengetahui tentang ini. Nah, jadi kita sudah tahu hasil-hasil apa yang nantinya akan kita capai. Nah, jadi kesimpulannya, tapi sebelum kesimpulan masih ada pertanyaan dari teman-teman semuanya tentang manfaat perencanaan sistem pembelajaran. Baik, jika tidak ada lagi, kesimpulan dari manfaat perencanaan sistem pembelajaran ini yaitu perencanaan sistem pembelajaran sangat penting dilakukan karena yang pertama dapat kita gunakan sebagai memecahkan atau menemukan dan memecahkan masalah. Yang kedua itu dapat mengarahkan pembelajaran itu agar pembelajaran tersebut terarah. Yang ketiga bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mengelola sumber daya secara efektif. Dan yang terakhir, rencana pembelajaran juga dapat dimanfaatkan untuk meramalkan hasil yang akan kita capai ke depan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya Haridwi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi pengorganisasian. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pengorganisasian? Ya, Sarah, silakan. Baik, jawabannya benar. Namun akan saya lengkapi, yaitu pengorganisasian yaitu proses membagi pembelajaran ke tugas-tugas kecil, mengalokasikan sumber daya pendukung, dan mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Nah, pengorganisasian ini ditujukan untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas baik dari pengajarnya maupun pada pihak yang akan diajar. Nah, dalam pengorganisasian ini ada contoh strategi oleh Hidayat 2020. Contoh strategi itu ada 3, yaitu sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Di sini apakah ada yang bisa menyebutkan contoh perilaku yang akan dilakukan sebelum pembelajaran? Ya, Hani. Kita sebagai guru dalam sebelum pembelajaran itu kita bisa menyediakan bagaimana materi pembelajaran, bagaimana materi yang akan disampaikan, terus menyiapkan STP. Nah, baik, benar sekali. Jadi sebelum pembelajaran kita sebagai guru dapat melakukan pengorganisasian, yaitu penyusunan RPP, menyiapkan materi pembelajaran dan sebagainya. Nah, saat pembelajaran hal yang dapat kita lakukan sebagai guru yaitu salam di kelas, berdoa bersama, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu sesudah pembelajaran. Hal yang dapat kita lakukan yaitu mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan tadi, menilai tugas-tugas yang telah diberikan kepada siswa, dan dapat menyiapkan bahan ajaran yang akan digunakan pada pembelajaran selanjutnya. Pengorganisasian ini digunakan untuk mempermudah kita dalam menyampaikan bahan ajar dan materi agar dapat diserap oleh peserta didik dengan baik dan benar secara maksimal. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan materi pengorganisasian, yaitu mengenai manfaat dari pengorganisasian. Nah, tentu tahapan pengorganisasian ini akan memiliki manfaat jika kita terapkan. Nah, yang pertama, manfaatnya itu dapat memudahkan kita dalam pembagian materi ajar kepada peserta didik. Kemudian, jika pengelolaan struktur melalui organisasi ini berjalan dengan baik, tentunya kita juga akan mudah dalam mengawasi setiap peserta didik. Dan kemudian juga akan terjalin komunikasi dan keharmonisan antara kita
sebagai calon pendidik atau pengajar dengan peserta didik yang akan kita didik nantinya. Baik, perkenalkan nama saya Meli Oktavianova. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu tentang fungsi pengendalian. Nah, sebelum memasuki konsep materi, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu fungsi pengendalian? Baik, Fitria. Menurut saya fungsi dari pengendalian itu adalah melakukan penetapan aturan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Oke, benar yang dikatakan Fitria tadi. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang guru kita harus tahu apa sih fungsi dan peran kita. Karena kita tidak hanya mengajar dan mendidik, tapi kita juga melakukan yang namanya pengendalian atau pengawasan terhadap peserta didik, terhadap proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran ini tercapai. Jadi apa sih fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pendidik ini? Nah, di sini ini kita kan adalah seorang calon pahlawan tanpa tanda jasa, ya. Nah, kita garis bawahi pahlawan tanpa tanda jasa. Berarti sebagai seorang calon pahlawan tanpa tanda jasa, kita memiliki peran yang besar. Ya nggak sih teman-teman? Ya. Nah, makanya itu kita harus menjalankan suatu fungsi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa fungsi yang dapat diterapkan di pembelajaran nanti. Nah, sebagai seorang calon pendidik, apakah teman-teman ada yang tahu salah satu contoh fungsi pengendalian yang dapat diterapkan kepada peserta? Baik, iya. Contohnya itu seperti mengontrol perilaku makanan. Benar yang dikatakan dia. Nah, saya akan menjelaskan salah satu fungsi, yaitu fungsi pengendalian atau pengontrolan. Nah, fungsi pengendalian ini adalah fungsi yang harus diterapkan oleh pendidik. Pendidik di sini tidak hanya guru, tetapi juga tenaga pendidik lain seperti kepala sekolah. Nah, sebelumnya fungsi pengendalian itu merupakan penetapan peraturan yang dikategorikan baik, memonitoring perilaku siswa yang dikategorikan baik, dan melakukan koreksi yang dikategorikan baik. Ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan mengenai fungsi pengendalian yang dapat diterapkan oleh tenaga pendidik. Yang pertama yaitu menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses pembelajaran. Nah, seorang guru harus memberikan dan menyampaikan materi sesuai dengan silabus maupun RPP dan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan agar peserta didik mengerti dengan tujuan materi yang disampaikan. Misalnya, kita menyampaikan materi sel dalam pembelajaran biologi SMA kelas 10. Nah, di sini kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Kemudian kita harus membuat kompetensi dasar yang harus ditujukan kepada peserta didik sehingga dia bisa menguasai materi tersebut. Yang kedua, memonitoring pembelajaran dan perilaku siswa. Di sini kita bisa yang bisa diterapkan yaitu dengan memberikan, mengumpulkan, mengoreksi, dan mengevaluasi tugas sampai mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang kita sampaikan. Selain itu, kita bisa memonitoring perilaku siswa, apakah dia aktif di kelas atau dia pasif, bagaimana interaksi dia terhadap sesamanya, dan ataupun interaksi terhadap gurunya di sekolah. Poin yang ketiga yaitu melakukan koreksi, tidak hanya memberikan dan mengevaluasi, tetapi seorang pendidik atau seorang guru juga melakukan koreksi sehingga bisa membenahi kesalahan apa yang ada pada peserta didik. Dan yang keempat, menetapkan peraturan baik di kelas maupun di sekolah yang dikategorikan baik. Misalnya, siswa harus datang tepat waktu saat pembelajaran. Yang kedua, siswa harus bisa menjaga kebersihan di sekitarnya. Kemudian siswa harus memiliki sifat budi pekerti. Dia harus bisa menjaga sopan santun, mau menghargai sesamanya, tidak melakukan diskriminasi dan lain-lain. Kemudian siswa harus berpakaian rapi, lengkap dan bersih. Nah, contohnya itu seperti tolong Hani boleh sendiri. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran bagaimana jika peserta didik memakai pakaian yang rapi dan berseragam lengkap. Misalnya kalau dia peserta didiknya perempuan harus memakai rok dan memakai sepatu dan rambut digerai dengan rapi. Baiklah, saya Tiaptaria akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang manfaat pengendalian. Nah, buat teman-teman di sini apakah ada yang tahu arti dari kata pengendalian? Ya, silakan Hani. Mengontrol atau mengawasi. Ya, betul sekali. Arti dari kata pengendalian itu adalah mengarahkan, mengawasi atau mengontrol. Nah, pengendalian pada sistem manajemen pembelajaran ini sangat berfungsi sebagai untuk mengarahkan bagaimana nantinya sistem manajemen pembelajaran yang akan kita lakukan dan mengarahkan bagaimana nantinya peserta didik akan mengikuti pelajaran yang akan kita ajarkan. Kemudian pengendalian sangat berguna juga
untuk memastikan apakah kita mencapai tujuan atau rencana yang akan kita capai, apakah sesuai dengan langkah-langkah yang kita gunakan. Jika sesuai, maka sistem manajemen pembelajaran yang kita gunakan akan tercapai. Nah, ada juga beberapa dari contoh manfaat pengendalian yang bisa kita jumpai di screen kita. Misalnya nih contohnya, kita nih belajar materi biologi tentang mempelajari sel. Nah, dalam mempelajari sel ini kita kan juga sebagai pengajar atau sebagai tenaga pendidik harus memastikan apakah murid-murid atau siswa ini sudah memahami materi yang kita berikan, dan juga apakah peserta didik yang kita ajarkan ini apakah sudah cukup pengetahuannya untuk mempelajari materi tersebut. Nah, ini kan juga termasuk dalam pengendalian. Kita harus mengendalikan siswa-siswa dan mengarahkannya ke tujuan yang akan kita capai nantinya, sehingga pembelajaran pun akan terjadi secara maksimal. Dalam melakukan pengendalian dalam sistem manajemen belajar ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung secara berkala, agar nantinya pembelajaran atau kelas ini dapat berlangsung secara maksimal dan efektif, serta juga kita dapat menciptakan peserta didik yang cermat dan bijak. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Baik, saya Fitria Zudiani akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi pengevaluasian. Nah, sebelum kita masuk terlebih dahulu tentang fungsi-fungsi pengevaluasian, kita harus tahu dulu apa arti evaluasi. Ada yang tahu? Ya, Sani? Evaluasi itu merupakan suatu proses di mana kita kayak mengkaji ulang apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tuh, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, Ya, betul kata Sandi. Tapi saya lengkapkan lagi bahwa evaluasi itu adalah penilaian. Nah, sama seperti yang dijelaskan Sani tadi. Nah, evaluasi ini berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya bahasa Inggris yaitu evaluation, yang artinya evaluasi. Nah, lebih jauhnya lagi, evaluasi ini dalam bahasa Arab itu artinya al-taqdir. Dan dalam bahasa Indonesia bisa kita kenal bahwa itu merupakan penilaian. Nah, dalam pengevaluasian dapat kita ambil satu kata yaitu value yang berarti nilai. Setelah kita mengetahui makna dari evaluasi, kita masuk lagi pada pengertian evaluasi dalam pembelajaran. Ada yang tahu? Penilaian dan koreksi, harus tahu gimana kurang dan lebihnya peserta didik ada paham. Nah, betul sekali yang disampaikan Messi bahwa evaluasi dalam pembelajaran yaitu suatu kegiatan atau suatu tindakan atau bisa kita sebut sebagai suatu usaha dalam menentukan penilaian sebagai terkait proses pembelajaran yang nantinya bisa kita ketahui mutu dan tingkat keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Nah, kita masuk pada fungsi pengevaluasian. Menurut Anas Sudijono bahwa fungsi pengevaluasian ini terdiri dari dua, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu fungsi pengevaluasian secara umum. Nah, yang pertama itu adalah fungsi pengevaluasian secara umum untuk mengukur kemajuan. Artinya di sini apa? Jika kita melakukan evaluasi atau evaluator, maka nantinya akan memberikan perasaan yang lega jika rencana-rencana atau yang kita susun itu sesuai dengan yang kita harapkan. Sebaliknya, jika rencana-rencana tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka tentu kita bisa menindaklanjuti kembali. Yang kedua, fungsi pengevaluasian secara umum yaitu penunjang penyusunan rencana. Nah, kita ketahui dalam proses pembelajaran tentu kita tidak menduga ada hambatan, rintangan dalam proses pembelajaran yang telah kita siapkan. Maka dari itu kita perlu melakukan pengkajian ulang terhadap rencana-rencana yang sebelumnya telah kita susun. Ketiga, fungsi pengevaluasian secara umum yaitu untuk melakukan perbaikan dan mengkaji ulang. Artinya, jika telah kita
lakukan pengkajian, maka kita akan menentukan metode-metode apa atau langkah-langkah apa yang akan kita terapkan pada proses pembelajaran selanjutnya. Nah, kita masuk pada fungsi pengevaluasian secara khusus. Yang pertama yaitu fungsi selektif. Nah, teman-teman apa ada yang tahu apa arti dari selektif di sini? Ya, silakan Tia. Arti selektif itu adalah seleksi akademik. Ya, betul. Tepat sekali yang dikatakan Tia bahwa fungsi pengevaluasian secara selektif yaitu kita sebagai guru nantinya bisa melakukan seleksi-seleksi atau melakukan penilaian terhadap murid-murid kita nantinya, mana yang berhak kita naikkan ke kelas selanjutnya, mana yang tidak bisa kita naikkan ke kelas selanjutnya, siswa yang bisa diterima di suatu perguruan tinggi ini dan lain sebagainya. Kedua, kita masuk pada fungsi pengevaluasian sebagai diagnosis. Nah, mungkin teman-teman di sini tidak asing dengan kata diagnosis. Nah, kita sebagai guru juga harus memiliki kemampuan diagnosis, memperhatikan murid-murid kita sehingga nantinya kita tahu kelemahan-kelemahan siswa terhadap proses pembelajaran yang telah kita siapkan. Selain itu, tidak hanya kita mengetahui permasalahan-permasalahannya, kita juga mengetahui titik sebab musababnya, sehingga jika kita mengetahui titik sebab musababnya itu, kita bisa mencarikan solusi agar peserta didik tersebut bisa baik pada proses pembelajaran selanjutnya. Ketiga yaitu fungsi penempatan. Di sini pengevaluasian memiliki peran kita sebagai guru itu bisa melihat kemampuan-kemampuan siswa, sehingga nantinya kita mudah mengelompokkan siswa yang bisa dengan kemampuan ini dan kemampuan ini. Jadi peserta didik tersebut bisa lebih mengembangkan potensi yang ada pada dalam dirinya itu. Yang keempat yaitu fungsi mengukur keberhasilan. Nah, pada fungsi ini yaitu kita sebagai tenaga pendidik akan melihat sejauh mana program yang telah kita tetapkan itu berjalan dengan lancar. Seperti program pembelajaran yang kita susun itu seperti faktor dari gurunya, faktor sarana dan prasarana, kurikulum, sistem kurikulum itu. Yang terakhir yaitu fungsi mengukur keberhasilan. Artinya kita mengetahui sejauh mana program yang telah kita terapkan itu berhasil kita capai. Nah, faktor-faktor keberhasilan program itu bisa dilihat dari bagaimana metode pembelajarannya, faktor gurunya, kurikulum, dan bagaimana sistem kurikulumnya. Sehingga nantinya jika kita melakukan evaluasi, hal-hal atau faktor-faktor tersebut bisa kita kembangkan lagi pada proses pembelajaran selanjutnya. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Hayatul Sara akan melanjutkan materi berikutnya mengenai manfaat dari evaluasi pembelajaran. Seperti yang sudah diketahui, sebelumnya teman saya sudah menjelaskan pengertian dari evaluasi pembelajaran. Apakah teman-teman masih ingat apa itu pengertian dari evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah penilaian atau koreksi dalam hasil maupun proses pembelajaran. Nah, bagus sekali apa yang dikatakan oleh dia. Evaluasi pembelajaran itu adalah suatu proses atau tindakan penilaian atau pengoreksian terhadap proses belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, evaluasi pembelajaran ini mencakup terhadap dua hal. Yang pertama itu adalah evaluasi hasil belajar, dan yang kedua evaluasi proses belajar. Apakah Hani tahu apa perbedaan dari kedua evaluasi tersebut? Yang pertama itu kan ada evaluasi hasil belajar, dan yang kedua ada evaluasi proses belajar. Nah, apa perbedaan dari kedua evaluasi? Kalau menurut saya evaluasi hasil belajar itu berarti kita menilai hasil dari pembelajaran yang telah kita lakukan, apakah tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai atau tidak secara maksimal. Kalau misalnya evaluasi proses pembelajaran itu
prosesnya yang kita ingin kita nilai, apakah memang prosesnya itu sudah sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan atau masih ada yang mau diselidiki. Seperti itu. Terima kasih Sani. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Sani. Evaluasi hasil belajar itu adalah seberapa perolehan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada saat perencanaan proses belajar. Sedangkan evaluasi proses belajar itu adalah tingkat keefektifan dari proses belajar tersebut agar siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, dengan adanya evaluasi pembelajaran ini, seorang guru itu dapat mengetahui apa saja hambatan atau kesulitan yang dihadapi, baik itu dari gurunya sendiri atau dari peserta didiknya. Sehingga dari kesalahan atau kesulitan yang telah dihadapi itu dapat dicarikan solusi agar tidak terjadi pada proses pembelajaran berikutnya. Yang selanjutnya itu yang terakhir, manfaat dari evaluasi pembelajaran yaitu dapat meningkatkan kualitas PBM. Maksudnya dengan tadi telah mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi dari proses pembelajaran, sehingga didapatlah solusi dan tidak terjadi lagi pada proses pembelajaran berikutnya. Nah, komponen-komponen pembelajaran seperti guru dan siswanya itu dapat merefleksi diri apa saja kesulitan yang dihadapi dan merubahnya sehingga dapat meningkatkan kualitas PBM atau proses belajar mengajar. Yang kedua itu ada manfaat evaluasi secara khusus. Nah, secara khusus ini ada beberapa pihak yang merasakan manfaat dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu adalah guru sendiri. Nah, bagi guru itu setelah melakukan evaluasi pembelajaran, maka seorang guru akan tahu bagaimana muridnya dalam menguasai materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran mana yang sudah dicapai oleh siswanya, sehingga dapat memberikan tindak lanjut terhadap hal tersebut, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, yang kedua itu bagi peserta didiknya atau siswanya. Nah, setelah dari evaluasi ini pastinya siswa sudah mengetahui berapa perolehan atau nilai yang ia dapat dari proses belajarnya. Nah, di situ ia bisa tahu apakah nilainya itu memuaskan atau tidak. Nah, jika nilainya itu tidak memuaskan, maka siswa tahu tuh apa tindakan selanjutnya yang harus dia lakukan. Yang terakhir itu adalah pihak sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui, sekolah yang baik itu tergantung terhadap kualitas pembelajarannya. Apabila pembelajaran di sekolah tersebut baik, maka kualitas sekolahnya juga baik. Nah, disitulah pentingnya evaluasi pembelajaran untuk sekolah. Karena setelah proses evaluasi itu, sekolah dapat mengetahui proses belajar seperti apa yang baik untuk sekolahnya agar sekolahnya itu menjadi sekolah yang baik. Nah, begitu pentingnya evaluasi dalam proses pembelajaran. Baiklah, di situ materi yang dapat